karena kita klinik utama, ya, tentunya pelayanan kami ya tentu harus ada dokter spesialisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syafutri Indra Dewi bersama dengan tim podcast kembali lagi hadir menyapa Sobat Healthy dalam program Talk and Care. Seperti biasa Sobat Healthy, kami selalu hadir untuk memberikan solusi terbaik untuk Sobat Healthy, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang akan kita perbincangkan pada hari ini. Dan di segmen kali ini kita akan memperkenalkan Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar yang sekarang berubah menjadi UPF BKTM Tajudin Halid Makassar. Selain itu kita mau memperkenalkan jenis layanan apa yang diberikan oleh UPF BKTM dan juga bagaimana sejarah dari perkembangan UPF BKTM Tajudin Halid Makassar. Dan langsung saja kita sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada hari ini, yaitu Dr. Nurwana MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih dokter? Alhamdulillah baik ya dokter. Sehat selalu ya dokter ya. Oke, dan juga semoga Sobat Healthy selalu diberikan kesehatan untuk selalu melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sedang dijalankan saat ini. Nah, Dokter Nurwana, ini saya senang banget bisa satu meja dengan dokter pada hari ini. Dokter, kita kan tahu bahwa UPF BKTM itu memiliki sejarah ya dok ya. Tentunya ada perkembangan yang dialami oleh BKTM kemudian menjadi UPF BKTM Tajudin Halid Makassar. Bisa diceritakan sedikit dokter sejarah berkembangnya UPF BKTM Tajudin Halid Makassar ini? Silakan dok. Baik, tapi sebenarnya saya mau tanya nih Mbak Putri, tadi pagi sudah minum jamu apa belum? Saya belum sempat minum jamu dok. Habis ini langsung minum jamu ya? Langsung empat dok, saya minum. Ya, biar tambah sehat, biar tambah semangat. Oke dokter. Iya. Baik, jadi sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan sejarah BKTM, iya dok, itu sebetulnya kita berdiri itu di tahun 2008. Ya. Nah, di tahun 2008 sampai tahun 2022 ya, itu kita ada perubahan struktur. Ya, di mana tahun 2022 itu ada peraturan Menteri Kesehatan yang menggabungkan, yang mengintegrasikan Balai Kesehatan Tradisional masuk ke rumah sakit vertikal, yaitu Rumah Sakit Tajudin Halid. Ya, itu di tahun 2022. Nah, dalam range dari 2008 sampai tahun 2022 memang BKTM itu lebih ke arah monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional sebelum kita bergabung dengan Tajudin Halid Makassar. Karena kita dibawahi oleh Direktorat Kesmas. Ya. Nah, di tahun 2022 kita kan sudah bergabung, sudah ada aturan yang mengatur, sehingga di bulan Juli tahun 2023 kita resmi bergabung ke Rumah Sakit Tajudin sebagai induknya kami. Nah, tentunya karena kita ada perubahan, tentu di sini kita bergabung di pelayanan kesehatan ya, tentu kami juga dituntut untuk lebih fokus di pelayanan. Nah, dan di akhir tahun 2003, yaitu di bulan November, berdasarkan arahan dari Pak Dirjen ya, bahwa kami akan menjadi klinik utama. Ya, sehingga izin klinik kami keluar di bulan November tahun 2023 sebagai klinik utama Tajudin Halid. Gitu. Baik dokter. Berarti itu sejarah singkat ya dokter ya, perjalanan dari BKTM kemudian berubah menjadi BKTM Tajudin Halid Makassar. Nah, selain itu dokter, tadi juga dokter sempat menyebutkan berbagai macam jenis layanan yang ada di sana. Apakah layanan yang dulu ada yang berubah atau yang sekarang mungkin lebih dikembangkan lagi dok? Silahkan dokter. Ya, betul sekali Mbak Putri ya. Jadi pelayanan kami yang sebelumnya itu tetap
kami pertahankan sebagai ciri khas dari BKTM. Iya, sebagai layanan unggulan lah. Oke, baik. Itu karena kita sudah bergabung, tentu kami mengikut ke induk kami. Jadi layanan kami itu karena ini ya, layanan kami itu sekarang kita bagi 3. Oke. Kalau di awal kan cuma tradisional ya. Iya, tradisional. Nah, sekarang kita bagi 3 sekarang layanan kita. Jadi ada layanan konvensional, tradisional, dan yang terakhir ini yang sementara kita kembangkan ya, maksudnya kita berarti masih berproses. Ya, masih berproses ya. Itu terkait dengan pelayanan atau treatment estetik. Oh, pelayanan treatment estetik. Ya. Untuk yang pertama ini dok, bisa dijelaskan dulu dok pelayanannya? Ya, jadi untuk pelayanan konvensional, karena kita klinik utama, ya, tentunya pelayanan kami ya tentu harus ada dokter spesialisnya. Nah, yang ada sekarang adalah pelayanan penyakit dalam. Oh, penyakit dalam, oke. Ya, ada pelayanan penyakit atau poliklinik penyakit dalam. Terus ada poliklinik rehab medik, ya. Ada farmasi dan ada laboratorium sebagai layanan penunjang. Ya. Nah, untuk layanan tradisional, jadi kita kembangkan ya. Kalau dulu kami punya akupuntur, layanan akupuntur, ada layanan akupresur, ada layanan spa, ya. Spa termasuk facial, krim bath, itu lengkap ya. Tidak hanya untuk orang dewasa tapi juga anak-anak juga bisa ya dokter ya. Baik. Terus kita ada pijat bayi. Iya. Dan yang penting lagi kita ada ramuan atau herbal. Dan nutrisi atau gizi, dalam hal ini kita bagaimana memanfaatkan pangan fungsional. Ya. Terus ada magang. Jadi teman-teman yang memang ingin sertakan juga ya dok ya, menambah ilmu terkait tradisional, boleh datang ke tempatnya kami. Nah, jenis layanan ketiga yang sementara dalam proses ini itu gimana dokter? Ya, itu lebih ke arah nanti bagaimana kita kerjasama dengan bagian kulit. Jadi kita sudah merancang untuk beberapa treatment ya, termasuk salah satunya adalah laser. Ya, itu ada laser nanti disiapkan untuk perawatan. Nah, dokter, selain itu kasus-kasus mungkin ya yang paling sering dialami di BKTM itu apa aja dok? Maaf Mbak Putri, tadi saya lupa ya sampaikan bahwa itu tadi pelayanan kesehatan tradisional ini kita kembangkan memasukkan bekam juga. Iya. Karena kami melihat ternyata itu masyarakat sangat antusias terkait dengan pelayanan bekam. Dan kami membuka bekam karena kami menginginkan bahwa masyarakat itu mendapatkan tempat pelayanan yang aman, ya, safety, ya, dan sesuai standar. Seperti itu. UPF BKTM itu memiliki banyak sekali jenis layanan yang menjadi salah satu jenis layanan unggulannya juga BKTM Tajudin Halid Makassar. Nah, selain itu dok, kasus-kasus dok yang ada di UPF BKTM, yang kasus terbanyak yang sering dialami dok? Ya, kalau kita berbicara kasus-kasus ya, sebetulnya kasusnya banyak. Salah satu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa pelayanan kesehatan tradisional itu sebagai pelayanan komplementer, ya, sebagai layanan penunjang untuk layanan konvensional. Salah satu kasus ya, kami dapat kasus pasien yang CA cervix, terus kemoterapi, ya, itu kan efek samping kemoterapi itu sangat luar biasa sekali. Betul. Nah, pasien-pasien kami yang sebelum kemo itu biasanya datang dulu ke tempatnya kami. Kami berikan treatment, perawatan akupuntur maupun akupresur dan herbalnya, sehingga pada saat kemo itu dia punya daya tahan yang tubuh kuat. Itu lebih kuat, staminanya lebih bagus lah. Dan itu memang bisa kita bandingkan ya, mereka cerita ternyata mereka memang lebih
bugar lah setelah kita berikan tindakan tradisionalnya, ya. Itu salah satu kasus. Tapi kasus-kasus yang umum ya, misalnya post stroke, ini kami lagi banyak nih sekarang, ya, post stroke, nyeri daerah pinggang. Siapa tahu Mbak Putri menderita nyeri pinggang karena terlalu banyak duduk. Ya, nyeri pinggang, terus susah tidur. Iya. Gangguan daerah pencernaan. Itu macam-macam. Bahkan kasus infertilitas pun itu kita bisa tangani di sana. Kita ada kasusnya. Semacam juga mungkin Sobat Healthies juga pengen tahu, mungkin dalam gejala mengalami menstruasi juga bisa ya dokter ya. Gangguan-gangguan kewanitaan ya, termasuk biasanya kan orang kalau haid itu kadang-kadang nyeri. Betul, dan kram ya. Ya, dysmenorrhea. Nah, itu bisa kita tangani dengan akupuntur maupun akupresur maupun kita berikan herbal. Dokter tadi sudah menjelaskan mengenai layanan akupuntur. Tapi jujur ya dok ya, Putri ini takut banget dengan jarum suntik. Itu gimana dok? Kalau misalnya Putri mau nih ya dok, besok lusa nih dok, Putri mau nih ke UPF BKTM mau coba nih yang namanya akupuntur, tapi Putri takut banget dengan jarum suntik. Gimana dok solusinya? Mbak Putri harus bayangkan ya. Bayangkan apa yang harus Putri bayangkan ini dok? Jarum akupuntur itu jarumnya halus sekali. Halus sekali ya dok ya. Dan sebetulnya itu kalau kita berbicara terkait jarum suntik itu ada yang bisa sampai 10 kali lipat dari ketebalan jarum suntik. Jadi halus. Oh my God. Tapi kalau misalnya Mbak Putri takut sama jarum, jangan khawatir. Ada solusinya ya dok? Ada solusinya. Apakah itu dokter? Kami bisa menghipnotis. Wow, menghipnotis ya dokter sebelum ya? ditusuk. Jadi Mbak Putri tidak merasakan. Berarti lebih rileks lagi ya dokter ya? Betul. Luar biasa. Dan bisa lebih santai menikmati. Ketakutan bisa hilang. Betul. Ya, karena kadang-kadang memang ya banyak pasien yang baru bayangkan namanya jarum itu sudah apalagi mendengar kata akupuntur nih, wow, pasti berhubungan dengan jarum. Iya, betul. Tapi ternyata di UPF BKTM ini, Sobat Healthies tidak perlu khawatir bagi yang takut ataupun trauma dengan jarum suntik, karena sudah ada bisa dihipnotis loh Sobat Healthies ya. Nah selain itu dok, akupresur. Ini akupresurnya memang secara tradisional menggunakan tangan atau mungkin ada benda-benda yang digunakan sebagai salah satu pijatan. Iya, jadi intinya bahwa kita melakukan pemijatan ya di titik-titik akupuntur. Kalau tadi kan akupuntur kita pakai jarum. Jadi langsung intervensi masuk ke dalam titiknya. Nah kalau akupresur itu kita menekannya di superficial, gitu. Tapi tetap pada titik akupunturnya, gitu. Boleh menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu. Yang jelas alat bantunya bersifat tumpul dan tidak melukai. Iya. Berarti besok lusa semua tim podcast ini langsung ke akupresur ya dok ya. Boleh kita tunggu ya. Yang takut sama jarum juga saya kira tidak perlu khawatir. Spa juga ada ya dok ya? Iya betul sekali. Spa itu yang tadi dokter sempat jelaskan di awal ya dokter ya. Ada yang khusus untuk dewasa dan juga ada yang khusus untuk anak-anak. Bisa dijelaskan juga dok, yang dewasa itu seperti apa bentuk spanya dan juga anak-anak dok? Ya. Jadi Mbak Putri tahu ya, sudah pernah berkunjung kan ke BKTM? Yes, dokter. Ya. Kita punya satu gedung khusus untuk layanan spa. Berarti semua layanan itu terpisah-pisah, cuman dalam satu area kantor UPF BKTM ya dokter ya. Cuman gedungnya terpisah-terpisah ya dokter. Nah, satu gedung khusus spa itu kan kita ada 2 lantai ya Mbak Putri. Jadi lantai pertama itu khusus untuk spa bayi dan balita dan spa laki-laki. Kalau di lantai 2 itu khusus perempuan. Jadi kita pisahkan dan tidak perlu khawatir lah. Jangan sampai misalnya ada yang bapak-bapak mau datang tapi karena istrinya merasa wah gimana nih spa kayak dok ya. Tapi tenang. Jadi tenang di sana aman kok. Aman. Jadi bapak-bapak
akan layani juga dengan terapis laki-laki. Oke. Dan itu tidak boleh ada permintaan khusus. Mau minta terapis perempuan, maaf ya, kami tolak. Ditolak dengan secara halus. Iya, betul. Kami sudah beberapa kasus seperti itu ya, terpaksa kami tolak. Mintanya terapis perempuan. Kami punya aturan yang perempuan akan dilayani oleh perempuan. Yang laki-laki terapis laki-laki juga ya dokter. Kalau bayi atau anak-anak boleh laki-laki, boleh perempuan. Iya. Karena nggak ada yang marah dokter ya. Iya, betul. Kecuali anaknya ya dalam bentuk hal yang wajar juga ya dokter ya. Nah selain itu dokter, ini saya lihat Putri lihat ini di depan ada jamu nih dokter ya. Ini minuman tradisional ya dokter ya. Iya, betul. Oke, nah Sobat Healthies, pentingnya kita itu menjaga dan melindungi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Karena salah satu manfaatnya mungkin yang ada di depannya dokter Nurwana ya. Ini bisa dijelaskan dok, yang warna kuning, ungu, merah sama coklat ya dokter ya? Iya. Jadi ini kan warna-warni nih. Warna-warni seperti pelangi dokter ya. Oke. Warnanya saja sudah menarik. Menarik dok, apalagi kemasannya. Iya, betul. Jadi kalau kita melihat ini luar biasa sekali. Ini penuh dengan antioksidan. Iya. Salah satunya ya, misalnya ini yang warna pink, kelihatan cantik ya. Cantik banget dok. Saya melihatnya hampir sama lipstiknya Mbak Putri. Dokter membuat saya terbang ke langit ketujuh nih dokter ya. Oke. Ini adalah dari kayu secang. Kayu secang. Mbak Putri tahu? Pernah lihat? Pernah lihat dokter. Tapi saya belum masak secara langsung. Hanya minum dalam bentuk ini dokter. Ini tanaman berduri sebetulnya. Kalau kita secara tidak sengaja tergores, ya kita akan terluka. Iya dong. Tapi ini sebetulnya khasiatnya sangat luar biasa sekali. Saya bilang tadi antioksidannya cukup tinggi, ya. Dan ini bisa untuk menurunkan kadar asam urat. Oke. Iya. Untuk wedang uwu. Iya. Kalau yang ini dok, yang kelor? Ya, kelor kan biasa orang hanya untuk sayur ya. Sayur dikonsumsi untuk makanan. Ternyata punya khasiat yang luar biasa. Dan bisa dijadikan sebagai minuman. Yes. Ini favorit saya juga ini dok, sama dengan yang warna ungu. Iya. Jadi sama ya untuk meningkatkan kebugaran kita. Semuanya. Terus yang ungu dok, yang ungu ini dari kembang telang. Oke. Cantik ya warnanya. Sekali warnanya ya dokter ya. Ungu. Ini juga memiliki banyak sekali manfaat ya dok. Untuk perempuan-perempuan nih ya dok ya. Ini bagus banget mengkonsumsi yang namanya minuman telang ya dokter ya. Karena selain untuk meningkatkan stamina, juga menjaga kulit kita. Betul. Dokter ya. Aduh Putri tahu banget ya. Karena Putri rajin banget minum itu ya dok. Yang terakhir dok, ini wedang buceri. Bugar ceria sebetulnya. Bugar ceria. Berarti kalau Putri minum itu tambah ceria lagi ya dokter ya. Betul. Senyum-senyum terus dong Putri ya. Takut dibilang kehabisan obat nih Putri ya. Jangan senyum sendiri Mbak Putri. Iya. Oke, jadi selain ini dok, harganya kita juga pengen tahu. Satu botol itu, yang botol kecil ini di harga berapa dokter? Aduh, ini harganya termasuk murah Mbak Putri. Wow. Ya. Sekarang ini turun harga. Turun harga lagi dok? Iya. Dari 12.000 ini turun menjadi 10.000 per botol sekarang. Per botol ya dokter ya. Di mana lagi kita bisa mendapatkan ramuan yang mantap banget Sobat Healthies. Dan ini selain 4 ini juga ada kemasan besarnya juga dok? Iya. Oh ada juga ya dokter juga. Ya. Oke. Jadi nanti ke depan kami tergantung permintaan pasar lah. Oke. Nah biasa Sobat Healthies ini penasaran, di manakah mereka bisa mendapatkan ramuan-ramuan herbal ini dokter? Ya, saat ini kan kami ada di Rumah Sakit Tajudin Halik. Oke. Terus ada di Balai Paru PBPKM ya, dan
di BKTM sendiri. Oke, berarti Sobat Healthies tidak perlu khawatir karena ramuan ini bisa ditemukan di 3 unit sekaligus ya dokter ya. Yang pertama Rumah Sakit Tajudin Halid, yang kedua UPF BKTM Tajudin Halid, terus yang terakhir UPF BBKPM Tajudin Halid Makassar. Itu lokasinya di mana dok? Di Petarani? Yang di Petarani ya. Terus di kompleks dinas kesehatan. Pas di belakang masjid dinas kesehatan ya. Itulah tempatnya kami. Dan yang terakhir di Tajudin Halid Makassar, ini daerah yang paling mudah sekali ya dijangkau untuk masyarakat. Kalau misalnya masyarakat ini suka sekali mengkonsumsi yang namanya ramuan-ramuan herbal, cus langsung aja dibeli ya dokter ya. Nah, yang terakhir dokter Nurwana, ini perbincangan kita cukup panjang juga ya dokter ya. Sebelumnya Mbak Putri harus tahu bahwa bukan cuma minuman segar saja kami punya. Kami ada jamu di sana, jamu saintifik. Jamu saintifik, apa itu dok? Jamu saintifik. Jadi ramuan yang sudah melewati penelitian. Jadi itu sudah terstandar. Jadi kita ada sekitar 11 jamu saintifik. Ya, salah satunya jamu untuk dispepsia, jamu untuk menurunkan tekanan darah, jamu untuk menormalkan kadar gula darah, membantu menormalkan kadar gula darah ya. Itu ada sekitar 11 jamu saintifik. Dan semuanya itu sudah terstandar. Ya, sudah ada dosisnya. Dan diolah langsung oleh pakarnya langsung ya dokter ya. Berarti Sobat Healthies, gimana nih dok? Mungkin ada Sobat Healthies mungkin yang bertanya dokter ya, gimana nih untuk Sobat Healthies yang mungkin tidak cocok, kan kita tubuh manusia kan tidak ditahu ya dok ya, ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Berarti sebelum mengkonsumsi ramuan ini terlebih dahulu kita harus konsultasi dulu ya dok ya? Iya betul. Kami tunggu di sana. Berarti Sobat Healthies tidak perlu khawatir karena sebelum mengkonsumsi ramuan herbal ini terlebih dahulu itu Sobat Healthies akan melalui pemeriksaan dulu yang paling penting oleh dokternya langsung, atau bisa langsung konsultasi ke Dokter Nurwana. Bisa langsung ditemui di UPF BKTM Tajudin Halid Makassar. Yang terakhir dokter, apa harapan untuk Sobat Healthies mengenai jenis layanan yang ada di UPF BKTM Tajudin Halid Makassar? Mungkin ada sebagian ya dokter ya, mungkin masyarakat yang belum mengenal lebih dekat mengenai pelayanan UPF BKTM Tajudin Halid Makassar. Hanya satu kata. Ke BKTM. Berarti Dokter Nurwana tidak perlu menjelaskan panjang kali lebar, cukup datang saja di UPF BKTM Tajudin Halid Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 11, pas di belakang Masjid Dinas Kesehatan Provinsi. Nah Sobat Healthies, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari perbincangan kami bersama dengan Dokter Nurwana MSI. Kami ucapkan terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya hadir bersama kami untuk menyapa Sobat Healthies. Dan Sobat Healthies, jangan lupa dukung kami di program-program kami di channel YouTube Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar dan juga media sosial kami. Dan jangan lupa saksikan terus program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.